Dia tahu ada masalah dengan pemimpin yang baru terpilih. Tapi dia diam saja, takut yang lain berkata dia kompetitif. Apa yang dia pelajari tentang dirinya melalui makan dan minum firman Tuhan dalam perenungan, dan apa yang dia lakukan setelahnya. Silahkan tonton video kesaksian Kristen, melindungi pekerjaan gereja adalah tugasku. Tahun lalu, gereja memilih pemimpin baru, Saudari Liu. Saat mendengarnya, aku terkejut lalu berpikir, Saudari Liu, hasratnya kuat untuk ketenaran dan status. Dulu dia iri kepada Saudari Cheng, lalu meremehkan dan menghakimi Saudari Cheng. Saudara-saudari menjadi tak puas dengan Saudari Cheng dan tak mendukung pekerjaannya, yang mengganggu pekerjaan gereja. Para pemimpin sering bersekutu dengannya, tapi dia tak berubah, dan akhirnya dia diberhentikan. Bahkan setelah pemangkasan dan penanganan, dia tak merenungkan diri. Dia terus tersenyum seolah tak ada yang terjadi, dan tak memahami atau membenci dirinya. Karena dia tak fokus mencari kebenaran dan merenungkan diri, orang seperti dia tak cocok menjadi pemimpin. Memilih pemimpin gereja itu hal penting. Baik atau buruknya pemimpin gereja, itu memengaruhi jalan masuk kehidupan semua umat pilihan Tuhan. Iya. Jika pemimpin gereja tak fokus mengejar kebenaran, mereka tak bisa memimpin orang ke dalam kenyataan kebenaran. Apa Saudari Liu cocok menjadi pemimpin? Namun kupikir, sudah lama aku tak berhubungan dengannya. Mungkin dia sudah bertobat dan berubah. Prinsip memilih pemimpin menyatakan, pemimpin yang diberhentikan karena pelanggaran di masa lalu masih bisa dipilih jika mereka bertobat dan bisa bekerja nyata. Aku tak boleh membatasi orang lain dan harus berpikir mereka bisa berubah. Setelah itu tak terlalu kupikirkan. Tapi kemudian aku masih merasa tak tenang. Ingin kukatakan pendapatku, tapi pemimpin merasa tak ada yang salah dengan dia. Jika saat itu aku mengajukan keraguan, bagaimana pendapat pemimpin tentangku? Akankah mereka pikir aku sengaja membuat masalah dan mempersulit? Akankah mereka pikir aku hendak melawan? Aku tak ingin menyinggung mereka. Aku juga baru-baru ini diberhentikan. Jika aku mengajukan keberatan, mungkin orang mengira aku mencoba membuat masalah untuk dapat merebut posisi pemimpin. Kupikir, sudahlah, itu terlalu merepotkan. Jadi aku menelan kata-kataku. Aku sedikit gelisah, tapi itu sudah selesai. Aku hanya bisa berkata, itu sudah diputuskan. Jika tidak layak, dia akan diganti. Kemudian aku tak memikirkannya lagi. Lalu ada saudari berkata kepadaku, mereka sedikit curiga tentang apakah Saudari Liu punya pertobatan nyata dari pelanggaran masa lalunya. Dalam diskusi juga disebutkan, saat Saudari Liu diberhentikan, dia tak menyadari pelanggarannya sendiri, tak merenung, sepertinya bukan pencari kebenaran. Jika dia tak fokus mengejar dan mencari kebenaran, dia tak bisa membimbing orang memahami kebenaran dan masuk ke dalam kenyataannya. Benar. Lalu aku teringat kutipan firman Tuhan. Mengapa orang yang menjadi pemimpin dan pekerja muncul? Dan bagaimana mereka muncul? Dalam skala besar mereka diperlukan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam skala kecil mereka dibutuhkan untuk pekerjaan gereja, untuk umat pilihan Tuhan. Pemimpin dan pekerja dan umat pilihan Tuhan lainnya hanyalah karakteristik khusus dalam tugas yang mereka laksanakan. Ini terutama terlihat dalam peran kepemimpinan mereka. Contohnya, sebanyak apapun jemaat sebuah gereja, pemimpin adalah kepalanya. Jadi peran apa yang dimainkan pemimpin ini di antara jemaat? Mereka memimpin. Mereka memimpin semua umat pilihan Tuhan di gereja. Jadi apa pengaruh mereka terhadap seluruh jemaat? Jika pemimpin ini menempuh jalan yang salah, umat pilihan Tuhan di gereja akan mengikuti mereka menempuh jalan yang salah, yang akan berdampak besar pada mereka semua. Misalnya Paulus, dia memimpin banyak gereja dan umat pilihan Tuhan. Saat Paulus tersesat,
gereja dan umat pilihan Tuhan yang dipimpinnya juga tersesat. Jadi saat pemimpin tersesat bukan hanya mereka yang terkena dampaknya, tetapi juga gereja-gereja dan umat pilihan Tuhan yang mereka pimpin. Amin. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan, hatiku terasa berat. Pemimpin gereja adalah kepala seluruh gereja. Baik atau buruknya pemimpin, terkait langsung apakah orang pilihan Tuhan dapat mengerti kebenaran dan memasuki kenyataannya. Ya, Jika orang yang mengejar kebenaran menjadi pemimpin, mereka bisa bertanggung jawab atas jalan masuk kehidupan orang-orang. Memakai kebenaran untuk menyelesaikan masalah dalam jalan masuk kehidupan mereka. Mempersekutukan pengetahuannya dalam menerapkan firman Tuhan, perlahan membimbing orang ke dalam kenyataan kebenaran. Jika orang yang tak mengejar kebenaran menjadi pemimpin, mereka tak menerapkan kebenaran, lalu tak bisa memimpin orang ke dalam kebenaran. benar. Mereka hanya menyampaikan doktrin untuk membingungkan orang. Maka bukankah umat pilihan Tuhan dirugikan? Kami tak bisa menetapkan bahwa saudari Liu tak mengejar kebenaran. Tapi berdasarkan evaluasi dan perilaku sebelumnya, dia tak cocok menjadi pemimpin gereja. Jika saat ini dia dipromosikan, itu akan merugikan umat pilihan Tuhan dan gereja. Iya. Lalu, apakah kau melaporkan ini? Iya. Malam itu aku dan beberapa saudari menghubungi para pemimpin untuk menceritakan kekhawatiran kami. Para pemimpin berjanji menyelidiki dan mengevaluasi berdasarkan situasi. Tak lama, dengan penyelidikan mendetail tentang perilaku sesungguhnya saudari Liu dan penilaian orang dalam tentangnya, para pemimpin melihat dia tak memahami pelanggarannya di masa lalu, tak merenungkan diri saat ada masalah, dan sulit menerima kebenaran. Para pemimpin berkata, sebelumnya kami tak tahu situasi dia. Kami lihat dia efektif dalam tugas, jadi kami pikir dia telah bertobat. Maka dari yang kami tahu, saudari Liu memang tak cocok menjadi pemimpin. Saat mendengar hasil ini, aku tak bisa menggambarkan emosi yang kurasakan. Aku menyesal tak mengungkapkan keraguanku lebih cepat. Ku takut menyinggung para pemimpin pekerja. Juga takut orang lain salah mengira aku ingin menjadi pemimpin. Akhirnya untuk melindungi diri, aku mundur seperti pengecut. Aku tak menerapkan kebenaran, juga tak melindungi pekerjaan gereja. Yang kupikirkan dan lindungi adalah kepentingan pribadiku. Aku sangat egois dan tercela. Lalu kulihat firman Tuhan tentang keadaanku. Apa watak orang yang tidak bertanggung jawab dalam tugas? Itu adalah watak iblis. Itu adalah watak yang licik. Hal yang paling mencolok dalam falsafah hidup manusia adalah kelicikan. Orang berpikir jika tidak licik, mereka akan mudah menyinggung orang lain dan tidak dapat melindungi diri. Mereka berpikir harus cukup licik untuk tidak menyakiti atau menyinggung siapapun. Dan dengan demikian membuat dirinya aman, melindungi penghasilan mereka, dan punya kedudukan di antara orang banyak. Inilah cara bertindak di dunia orang tidak percaya. Mengapa engkau masih bertindak seperti ini di rumah Tuhan? Diam saja saat melihat kepentingan gereja dirugikan, yang berarti jika ingin angkat bicara silakan, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak mau mengecewakan siapapun atau mengatakan sesuatu yang akan membuatku dikritik. Ini sama saja dengan tak bertanggung jawab dan licik. Dan orang semacam itu tidak bisa dipercaya. Hanya mereka yang mencintai kebenaran dan punya kenyataan kebenaranlah yang dapat memberikan bantuan saat dibutuhkan oleh pekerjaan gereja dan umat pilihan, yang mampu mengambil sikap, berani dan berkomitmen untuk bersaksi tentang Tuhan dan mempersekutukan kebenaran. Memimpin umat pilihan Tuhan ke jalan yang benar membantu mereka untuk tunduk pada pekerjaan Tuhan. Hanya inilah sikap bertanggung jawab dan ungkapan kepedulian akan kehendak Tuhan. Jika engkau tak punya sikap ini dan selalu sembarangan dalam segala hal dan engkau berpikir akan kulakukan tugasku saja dan aku tidak peduli hal lainnya. Jika engkau bertanya kepadaku, aku akan menjawabmu jika suasana hatiku baik. Jika tidak, aku tidak akan menjawabmu. Inilah sikapku. Ini adalah jenis watak yang rusak. Hanya untuk melindungi kedudukan dan harga dirinya, hanya untuk melindungi hal yang berkaitan dengan kepentingannya,
Apakah orang melakukannya demi alasan yang dapat dibenarkan? Apa mereka melindungi hal positif? Di balik tujuan egois ini ada rasa muak terhadap kebenaran. Sebagian besar darimu seringkali menyingkapkan perilaku ini. Dan saat ada hal yang berkaitan dengan kepentingan gereja, engkau berbohong dan berkata, "Aku tidak melihat." Atau "Aku tidak tahu," atau "Belum kudengar." Entah engkau sungguh tidak sadar atau hanya berpura-pura. Jika pada saat terpenting engkau mengungkapkan watak rusak ini, maka sulit dikatakan apakah engkau percaya kepada Tuhan. Bagiku, engkau orang yang bingung dalam imanmu atau engkau orang tidak percaya. Engkau sama sekali bukan orang yang mencintai kebenaran. Amin. Amin. Firman Tuhan menusuk hatiku. Tuhan mengungkapkan orang yang tak bertanggung jawab dalam tugas punya watak licik. Saat melihat kata licik, aku teringat perbuatan iblis yang menipu. Beginilah manifestasi keadaanku dan watakku. Aku licik, tak punya ketulusan terhadap Tuhan. Dalam hal pemilihan saudari Liu, aku bukan tak punya ketajaman atau pemahaman masalahnya. Aku jelas keberatan dan ragu tentang saudari Liu menjadi pemimpin. Juga paham betul bahayanya bagi gereja dan umat pilihan Tuhan jika memilih pemimpin yang salah. Namun karena naturku yang licik, aku takut akan mempermalukan serta menyinggung pemimpin dan pekerja. Juga takut dianggap aku ingin menjadi pemimpin dan dipandang buruk orang. Untuk melindungi reputasi dan status, aku memilih menutup mata dan memuaskan orang agar tak ada yang tersinggung. Aku tak punya rasa takut kepada Tuhan. Aku tak bertanggung jawab terhadap pekerjaan gereja. Meskipun saat itu tak yakin apakah saudari Liu pantas menjadi pemimpin, aku bisa bertanya dan memeriksa lebih detail. Keraguanku bukanlah keberatan atau untuk mempersulit para pemimpin, tapi untuk menjaga pemilihan agar sesuai prinsip. Jika aku menyelidiki saudari Liu dan tahu dia tak merenungkan pelanggaran masa lalunya, belum bertobat, serta tak cocok menjadi pemimpin, aku pasti menghentikan itu. Itu artinya bertanggung jawab demi diriku, demi pekerjaan gereja dan kehidupan umat Tuhan. Benar. Iya. Namun untuk hal sepenting pemilihan gereja, aku hanya memikirkan diriku, tidak melindungi pekerjaan gereja. Aku hanya tak punya hati nurani atau nalar. Walaupun percaya Tuhan, aku hidup dengan racun iblis seperti, saat kau tahu hal itu salah, lebih baik jangan membicarakannya dan tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Prinsipku selalu kepentingan dan keuntunganku. Aku egois, tercela, penuh tipu daya dan berpikiran licik. Dengan logika jahat ini, aku percaya tak akan menyinggung siapapun dan bisa mengamankan reputasiku. Namun Tuhan mengamati tindakanku. Perilakuku membuat Tuhan membenci dan mengutukku. Benar. Iya. Aku teringat Tuhan bersekutu dengan kita beberapa tahun terakhir ini tentang cara membedakan pemimpin palsu dan antikristus. Pentingnya memilih pemimpin gereja yang baik, tanggung jawab pekerjaan pemimpin gereja dan aspek lainnya. Tuhan melakukannya agar kita bisa belajar memahami orang, agar kita semua bisa lebih baik memelihara kehidupan gereja dan melindungi pekerjaan gereja. Namun setelah mendengar banyak khotbah, aku tak menerapkan firman-Nya. Saat ada masalah, aku masih hidup berdasarkan falsafah jahat. Memikirkan ini, aku merasa sedih dan bersalah. Bisa dimengerti. Kulihat jika kita hidup berdasarkan falsafah jahat, kita tidak akan bisa menerapkan kebenaran. Benar. Aku teringat firman Tuhan. Sebanyak apapun pekerjaan dan kepentingan gereja dirugikan, engkau tidak peduli, tidak menengahi, ataupun merasa bersalah. Ini menjadikanmu orang yang tidak bernurani, orang tidak percaya, pelaku pelayanan. Engkau makan dan minum milik Tuhan dan menikmati semua yang berasal darinya, tapi merasa kerugian terhadap kepentingan gereja tidak ada kaitannya denganmu. Itu membuatmu menjadi pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Engkau tidak melindungi kepentingan gereja, engkau bukan manusia. Ini adalah setan yang telah menyusup ke gereja. Engkau pura-pura percaya Tuhan, pura-pura menjadi umat pilihan, dan engkau mau mendompleng di gereja. Engkau tidak menjalani kehidupan manusia, engkau salah satu dari orang tidak percaya. Iya. Dari firman Tuhan, kurasakan kebenciannya terhadap orang yang egois sepertiku.
Aku juga menyesal atas perbuatanku. Tuhan sepenuhnya benar. Aku hanya penghuni gelap di gereja. Aku telah lama percaya Tuhan dan menikmati penyiraman firman-Nya. Tapi Tuhan tak ada di hatiku dan tak pernah sehati dengannya. Pada saat kritis, aku tak bisa melindungi gereja. Aku tahu saudari Liu tak cocok jadi pemimpin, tapi tak punya nyali untuk bicara jujur. Apa ini sikap orang percaya kepada Tuhan? Aku hanya orang tidak percaya, orang kafir? Benar. Anggota sejati umat pilihan Tuhan selalu memperlakukan urusan gereja sebagai urusan mereka, bisa berdiri di sisinya dan menjaga gereja. Iya. Namun tak kuanggap diriku anggota gereja. Tak kupedulikan kepentingan dan pekerjaan gereja. Saat melihat masalah, aku tak angkat bicara. Bahkan tak bisa penuhi tanggung jawab dasar orang percaya. Iman seperti itu tak bisa diakui Tuhan. Memikirkan ini, hatiku hancur dan tanpa sadar menangis. Aku benci diriku karena tak punya hati nurani. Aku berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku dirusak oleh iblis. Aku hanya memikirkan diriku dan tak bisa melindungi pekerjaan gereja yang membuatku menghambat pemilihan. Aku egois dan hina. Tuhan, aku ingin bertobat." Amin. Lalu, kubaca firman Tuhan ini. Jangan selalu bertindak demi dirimu atau selalu mempertimbangkan kepentinganmu. Jangan mempertimbangkan kepentingan manusia, harga diri, reputasi atau statusmu sendiri. Pikirkanlah lebih dulu kepentingan gereja dan jadikanlah itu prioritas utamamu. Pertimbangkanlah kehendak Tuhan dan renungkan apa selama ini engkau murni dalam tugas. Apa engkau setia, memenuhi tanggung jawabmu, dan mengerahkan seluruh tenagamu atau tidak? Serta apakah engkau sepenuh hati memikirkan tugasmu dan pekerjaan gereja atau tidak? Engkau harus memikirkan hal-hal ini. Pahamilah semua itu dan akan menjadi mudah bagimu untuk melaksanakan tugasmu. Jika kualitasmu buruk, jika pengalamanmu dangkal, atau jika engkau tidak cakap dalam pekerjaanmu, berarti mungkin ada kesalahan dalam pekerjaanmu dan hasilnya mungkin tidak baik. Tapi engkau telah berusaha keras. Dalam semua tindakanmu, engkau tidak memuaskan keinginan atau kepentinganmu. Sebaliknya, engkau selalu mempertimbangkan pekerjaan dan kepentingan gereja. Meskipun tugasmu tak dilakukan dengan baik, hatimu telah diluruskan. Jika engkau dapat mencari kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam tugas, maka tugasmu akan memenuhi standar dan engkau akan mampu masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Inilah artinya menjadi kesaksian. Lakukanlah segala hal yang bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, dan jangan lakukan hal yang merugikan pekerjaan Tuhan. Belalah nama Tuhan, kesaksian Tuhan, dan pekerjaan Tuhan. Engkau harus mempertahankan dan memikul tanggung jawab atas apapun yang berhubungan dengan kepentingan gereja atau yang menyangkut pekerjaan rumah Tuhan dan nama Tuhan. Engkau masing-masing punya tanggung jawab dan kewajiban ini, dan itulah yang harus engkau lakukan. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Saat ada masalah, aku harus melepaskan status dan citraku, mengutamakan pekerjaan dan kepentingan gereja, serta bertanggung jawab. Saat melihat kepentingan gereja dirugikan, aku harus menjunjung kepentingan gereja, serta tak takut menyinggung orang. Meski tidak memahami keadaan, aku harus mencari dan menerapkan kebenaran serta melindungi gereja. Aku seharusnya tak peduli pendapat orang lain atau pemimpinku. Aku seharusnya menerima pengawasan Tuhan. Dengan niat yang benar, yaitu melindungi pekerjaan gereja, tak akan ada yang menghakimi atau mengutukku. Setelah memahami ini, aku merasa sedikit lega. Syukur kepada Tuhan. Jika melihat prinsip dilanggar, kita harus menjunjung kebenaran untuk melindungi gereja. Ini adalah tugas kita. Iya, benar. Benar. Lalu aku bersekutu dengan saudara-saudariku. Dan ternyata aku punya pandangan keliru lain. Kupikir keputusan para pemimpinku dibuat sesuai prinsip dan tak perlu dipertanyakan. Jika tidak setuju, artinya aku sengaja mempersulit, mempermalukan, dan menentang mereka. Pandanganku tak sejalan dengan kebenaran. Itu sepenuhnya imajinasiku.
Lalu kubaca kutipan firman Tuhan yang mengajariku prinsip yang benar terhadap orang-orang. Mari kita tonton video pembacaannya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika seseorang di gereja dipromosikan dan dibina untuk menjadi pemimpin, mereka hanya dipromosikan dan dibina dalam arti yang sederhana. Itu bukan berarti bahwa mereka telah menjadi pemimpin yang memenuhi syarat atau cakap, bukan berarti bahwa mereka sudah mampu melakukan pekerjaan seorang pemimpin dan dapat melakukan pekerjaan nyata. Itu tidak benar. Kebanyakan orang tidak melihat dengan jelas tentang hal-hal ini, dan mereka memandang orang-orang yang dipromosikan ini dengan mengandalkan imajinasi mereka, tetapi ini adalah kesalahan. Seberapapun lamanya mereka sudah percaya kepada Tuhan, apakah mereka yang dipromosikan benar-benar memiliki kebenaran kenyataan? Belum tentu. Mampukah mereka melaksanakan pengaturan kerja rumah Tuhan? Belum tentu. Apakah mereka memiliki rasa tanggung jawab? Apakah mereka memiliki komitmen? Apakah mereka mampu tunduk kepada Tuhan? Ketika mereka menghadapi suatu masalah, apakah mereka mampu mencari kebenaran? Semua ini tidak diketahui. Orang tidak boleh memiliki harapan yang tinggi atau tuntutan yang tidak realistis terhadap orang yang dipromosikan dan dibina tersebut. Itu tidak masuk akal dan tidak adil bagi mereka. Engkau semua dapat memantau pekerjaan mereka, dan jika engkau menemukan masalah atau hal-hal yang melanggar prinsip dalam proses pekerjaan mereka, engkau dapat mengangkat masalah itu dan mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang tidak boleh kau lakukan adalah mengkritik, menghukum, menyerang, atau mengucilkan mereka karena mereka sedang berada dalam masa pembinaan dan tidak boleh dipandang sebagai orang yang telah disempurnakan, apalagi sebagai orang yang sempurna atau sebagai orang yang memiliki kenyataan kebenaran. Mereka sama seperti engkau semua. Ini adalah waktu ketika mereka sedang dilatih. Perbedaannya adalah mereka melakukan lebih banyak pekerjaan dan tanggung jawab daripada orang biasa. Mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan lebih banyak pekerjaan. Mereka membayar harga yang lebih mahal, mengalami lebih banyak kesulitan, menanggung lebih banyak penderitaan, memecahkan lebih banyak masalah, menoleransi lebih banyak celaan dari orang, dan tentu saja mengerahkan upaya yang lebih besar, kurang tidur, lebih sedikit makan makanan enak, dan lebih sedikit mengobrol dibandingkan orang biasa. Inilah yang istimewa dari mereka. Selain dari hal ini, mereka sama seperti orang lain. Apa maksudku mengatakan hal ini? Untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka harus memperlakukan promosi dan pembinaan terhadap berbagai jenis orang dalam rumah Tuhan dengan benar dan tidak boleh bersikap keras dalam tuntutan mereka terhadap orang-orang ini. Tentu saja, orang juga harus bersikap realistis dalam memberikan pendapat mereka tentang orang-orang tersebut. Adalah bodoh untuk terlalu menghargai atau menghormati mereka, dan tidaklah manusiawi atau realistis untuk terlalu keras dalam tuntutanmu terhadap mereka. Jadi, apa cara paling rasional untuk bertindak terhadap mereka? Anggaplah mereka sebagai orang biasa, dan ketika ada masalah yang perlu dicari solusinya, bersekutulah dengan mereka dan belajarlah dari kekuatan satu sama lain serta saling melengkapi. Selain itu, merupakan tanggung jawab semua orang untuk mengawasi apakah para pemimpin dan pekerja
sedang melakukan pekerjaan nyata atau tidak? Apakah mereka menggunakan kebenaran untuk menyelesaikan masalah atau tidak? Ini adalah standar dan prinsip untuk menilai apakah seorang pemimpin atau pekerja sesuai standar yang diharapkan. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Para pemimpin gereja dipilih dan dibina dari antara umat pilihannya. Mereka bukan orang sempurna dan masih berlatih. Masih dalam proses mengejar kebenaran dan perubahan watak. Pasti akan ada penyimpangan dan kesalahan. Kita harus menangani ini dengan benar, serta bertanggung jawab mengawasi dan melindungi pekerjaan mereka. Jika tindakan pemimpin gereja merugikan pekerjaan, kita harus bekerja sama dengan pemimpin untuk menyelesaikan pekerjaan gereja. Iya. Ini juga kewajiban umat pilihan Tuhan. Tepat sekali. Amin. Setiap kali memilih pemimpin, mengapa kita membaca banyak evaluasi orang dalam? Dan mengapa umat pilihan Tuhan perlu memilih? Karena orang pilihan Tuhan tahu faktanya. Tanpa kerjasama dari umat pilihan Tuhan, evaluasi itu rentan terhadap kesalahan. Saat mayoritas umat pilihan Tuhan memenuhi tanggung jawab, pemilihan pemimpin bisa akurat dan sesuai prinsip. Namun tak kulihat semuanya berdasarkan fakta. Berdasarkan gagasanku, kupikir pendapat dan keputusan para pemimpin dibuat sesuai dengan prinsip dan tak akan ada masalah. Pandanganku sangat tak masuk akal. Aku terlalu menghormati pemimpin. Aku mendengarkan dan mematuhi mereka tanpa prinsip. Ini sangat bodoh dan bebal. Iya. Melalui firman Tuhan, ku tahu cara memperlakukan pemimpin gereja dengan benar. Aku tak boleh hanya mendengarkan dan patuh. Jika yang mereka lakukan benar dan sesuai prinsip, aku harus menerima dan patuh. Ini bukan menaati seseorang atau pemimpin, tapi menaati kebenaran. Benar. Jika tindakan mereka tak sesuai prinsip, aku harus menolaknya, menampiknya untuk patuh. Bersekutu dan menyelidikinya sampai kita semua mengerti masalahnya. Inilah melindungi kepentingan gereja. Benar sekali. Inilah cara yang sesuai menurut prinsip. Iya, benar. Benar. Jika orang bisa menganggap serius prinsip kebenaran, bekerja secara harmonis dengan pemimpin dan bertanggung jawab, pekerjaan gereja dan kehidupan gereja akan terjamin dan terpelihara. Iya. Benar. Jika pandangan semua orang sama denganku dan hanya menghormati pemimpin dan pekerja, menyerahkan masalah kepada pemimpin dan pekerja, tak peduli hal sepenting pemilihan pemimpin, menerapkan seperti perkataan pemimpin, tak bertanggung jawab, tak bekerja sama untuk mengawasi, dan tak angkat bicara saat tahu situasinya tak pantas, selain akan gagal bertugas, mereka cenderung memilih pemimpin yang salah. Ini hanya akan membawa kerugian bagi pekerjaan gereja dan saudara-saudari. Benar. Aku juga belajar. Untuk hal yang tak aku pahami, aku harus mencari kebenaran dengan rasa takut akan Tuhan, sampai aku paham betul pertanyaannya. Asalkan niat kita untuk melindungi pekerjaan gereja, meskipun tak setuju dengan pemimpin, kita tak menyebabkan gangguan atau menentang pemimpin, tapi mencari kebenaran dan mendalami masalahnya, serta melindungi pekerjaan dan kepentingan gereja. Benar. Jika pemimpinnya tepat, mereka akan bisa menerima kebenaran dan tak akan menindas siapapun. Jika pemimpin menekan karena berbeda pendapat, artinya pemimpin itu tak menerima kebenaran yang bisa membantu kita mengembangkan ketajaman. Begitu menyadari ini, hatiku terasa cerah dan lega. Kini aku tahu cara bekerja sama dan melindungi pekerjaan gereja. Syukur kepada Tuhan. Lalu saudara-saudari melaporkan dan menyingkap Lee, berkata dia egois dan serakah, juga sering mengambil keuntungan dan meminta berbagai hal kepada mereka. Orang-orang menganggap dia pengaruh buruk. Menurut prinsip, dia harus disingkirkan. Setelah para pemimpin menyelidiki laporan, ternyata benar. Tapi para pemimpin mengatakan dia efektif dalam pekerjaan Injil dan bisa tetap melakukan tugas. Saat mendengar ini, aku teringat beberapa perilaku Lee sebelumnya saat bertugas. Wataknya jahat, bertindak seenaknya dan menuntut mengambil keputusan. Jika ada yang menunjukkan masalah di dirinya, dia membalas mereka. Dia juga tak menerima kebenaran. Akhirnya dia diberhentikan. Meski begitu, Lee belum bertobat. Dia masih serakah.
dan masih sering meminta berbagai hal. Menurut prinsip, dia adalah target untuk disingkirkan. Namun, aku masih khawatir. Kemanusiaannya jahat, dia berbahaya dan serakah. Jika tetap di gereja, dia akan melakukan lebih banyak kejahatan. Jika menunggu untuk menanganinya setelah ada dampak, bukankah itu terlambat? Aku harus memberitahu para pemimpin. Namun kupikir para pemimpin bisa mengevaluasinya sesuai prinsip. Jika aku bicara sekarang, bagaimana pandangan mereka terhadapku? Akankah mereka pikir aku bermasalah dengan pengaturan mereka? Tidak seorang pun yang bicara, jadi lupakan saja, aku juga akan diam. Saat berpikir seperti ini, aku merasa tak nyaman. Aku ingat pengalamanku sebelumnya, dan sadar aku melindungi kepentinganku lagi. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Berkata ingin punya niat yang benar dan melindungi pekerjaan gereja, bagaimanapun orang memandangku. Jadi kunyatakan kekhawatiranku dan berdiskusi. Saat selesai, saudara-saudari juga memberikan saran. Lalu para pemimpin memutuskan bahwa Lee tak cocok untuk tetap di gereja. Jadi dia diusir dari gereja menurut prinsip. Saat melihat penanganan itu, aku merasa sangat aman. Menerapkan kebenaran dan tak hidup berdasarkan falsafah jahat, hanya itu cara hidup sebagai manusia sejati dan bermartabat. Amin. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Saat melihat prinsip dilanggar,